Eh, Terima kasih atas waktunya. Semoga suara saya terdengar dengan baik ya, Mbak Dian di Jember. Terdengar Halo, jelas Bapak, terdengar dengan jelas jelas ya? Bapak, sangat jelas. Baik. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk semuanya. Yang bersama-sama kita hormati para wakil direktur. Saya dapat konfirmasi dari Kepala P3M, Wakil Direktur 1 dan Wakil Direktur 2 membersamai panitia hadir secara luring. Terima kasih banyak. Kemudian insya Allah Wakil Direktur 3 dan Wakil Direktur 4 juga hadir secara daring dimanapun berada. Kemudian yang saya hormati para kepala bagian, para kepala pusat, para ketua jurusan, para kepala UPA di lingkungan Politeknik Negeri Jember, kemudian para kepala tim atau ketua tim di lingkungan Politeknik Jember, para manajer TEVA di lingkungan Politeknik Negeri Jember, kemudian juga yang saya banggakan seluruh jajaran Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, tentunya Kepala P3M Mas Dr. Haryadi Subagia dan Ketua Panitia beserta seluruh jajaran panitia. Saya melihat juga ada moderator Ibu Dr. Seni Ulma, betul ya? Ya baik. Kemudian juga koordinator program di internal P3M termasuk sekretaris P3M. Kemudian juga yang tentunya bersama-sama kita hormati dalam hal ini adalah keynote speaker Bapak Profesor Insinyur Ono W. Purbo M.Eng PhD selaku Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan dan sekaligus sebagai pakar IT dan Internet. Terima kasih Prof sudah berkenan memberikan pencerahan kepada kita semua di agenda Nakospi yang ke-8 Politeknik Jember. Berikutnya adalah Bapak Dr. Rahman Kurniawan MSI selaku Sekretariat Nasional SDGs Bappenas RI dan sekaligus sebagai manajer pilar pembangunan lingkungan. Juga kami ucapkan terima kasih sudah berkenan berbagi ilmu di agenda Nakospi ke-8 Polisi. Berikutnya juga yang saya banggakan para dosen penerima program pengabdian masyarakat baik itu dari Polisi dan ataupun dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia yang terlibat dan ikut di dalam kegiatan Nakospi yang ke-8 ini. Terkonfirmasi ada lebih kurang sekitar 82 judul yang akan kita dengarkan bersama-sama untuk kemudian dapat diadopsi di berbagai perguruan tinggi yang kemudian dapat menyesuaikan untuk kemudian diberdayakan di lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Tentunya di kesempatan yang berbahagia ini juga yang sangat kita hormati undangan dari eksternal. Ada dari pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta Indonesia yang kemudian dengan segala hormat masih berkesempatan untuk bersama-sama menyaksikan kegiatan Nakospi ini. Kemudian para dosen dan praktisi dari berbagai perguruan tinggi, kemudian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, kebetulan senior saya kemarin juga hadir di agenda pemberdayaan masyarakat di Desa Sujo, Bapak Hari, semoga juga hadir secara daring. Kemudian dari Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian para kepala desa, khususnya desa binaan Polisi ada lebih kurang sekitar 11 desa. Mohon diizinkan saya sebut sekalian di forum yang istimewa ini.
ada Desa Suco, saya kemarin hadir di sana, Bapak Haji Taufik Hidayat, kemudian Desa Suci, Desa Curah Lele, Desa Rambi Puji, Desa Sumberwaru, Desa Seputih, Desa Badian, Desa Karangping, Desa Buker Kulon, Desa Arjasa, dan Desa Kretek Kabupaten Bondowoso. Semuanya adalah desa binaan dan sudah dikuatkan dengan MOU untuk diketahui bersama-sama, baik itu di level kabupaten dengan antara bupati dengan direktur polisi dan ataupun melalui tindak lanjut PKS antara P3M dengan para kepala desa. Kemudian juga yang saya hormati seluruh hadirin semua, para undangan yang dengan segala hormat tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tentu di kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, cukup membanggakan, dan saya meyakini bahwa ini semuanya atas restu dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga kemudian sampai saat sekarang kita mampu atas support dari semuanya, atas partisipasi dari semuanya. Nah, KOSPI masuk pada agenda yang ke-8 dan ini semuanya karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang muslim, mari sama-sama panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama dan yang paling utama, saya dengan bahagia dan bangga, dan tentunya kita semuanya mengucapkan terima kasih atas perkenannya hadir bersama kita keynote speaker. Yang pertama, saya ulangi untuk yang kedua kalinya, yaitu Bapak Profesor Insinyur Ono W. Purbo M.Eng, PSD. Bapak, terima kasih banyak Bapak atas perkenannya berbagi ilmu untuk kita semuanya. Sama-sama. Beserta Bapak Dr. Rahmat Kurniawan, kami meyakini pencerahan, pengalaman para keynote speaker ini akan dapat menguatkan komitmen para pengabdi, para dosen, para praktisi yang terlibat khususnya di KOSPI 8 ini untuk semakin dapat menguatkan upaya kita dan ikhtiar kita untuk selalu mengabdi kepada negeri dimanapun kita mampu mengabdikan diri, mengaktualisasikan ilmu, pengetahuan dan teknologi sehingga kemudian kita dapat berdampak dan berkarya di wilayahnya masing-masing. Di kesempatan yang berbahagia ini pula, rasa hormat saya kepada seluruh jajaran Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Jember, wabil khusus kepada Kepala P3M, Sekretaris P3M, para koordinator, khususnya koordinator pengabdian masyarakat Ibu Dr. Iwana, dan seluruh jajaran terkait. Dan saya juga mengapresiasi kerjasama yang solid antara para wakil direktur, khususnya wakil direktur 1, wakil direktur 2, dan tentunya melibatkan wakil direktur 3 dan wakil direktur 4. Secara simbolis kita lihat bersama wakil direktur 1 dan 2 membersamai kita semuanya atas komitmen dan kekuatan soliditas ini, sehingga kemudian salah satunya KOSPI ke-8 dapat berjalan dengan cepat, tepat, baik, dan insya Allah berjalan dengan lancar. Di kesempatan yang berbahagia ini pula, tentunya saya mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta KOSPI yang ke-8. Jadi kurang terkonfirmasi dari Kepala P3M yang baru saja memberikan sambutan, ada lebih kurang sekitar 82 panelis atau penyaji yang kemudian berkesempatan untuk kemudian berbagi ilmu berdasarkan pengalaman masing-masing, sehingga kemudian tidak menutup kemungkinan kalaupun
ada dari perguruan tinggi yang lain, dan ini baik untuk kemudian diadopsi, diamati, ditiru, dan dimodifikasi, dan kebetulan bertepatan dan sesuai dengan apa yang ada di wilayah di tempat yang berbeda. Momentum Nakospi ke-8 ini menjadi momentum berbagi ilmu. Saya kira ini juga menjadi ladang ibadah sosial kita semuanya dalam rangka menerapkan ilmu untuk kepentingan keberdayaan masyarakat. Saya kembali mengapresiasi kepada panitia. Tema di kesempatan yang berbahagia ini adalah kampus berdampak, masyarakat berdaya, menata masa depan lewat kolaborasi nyata. Ini sangat inline sekali, sangat terintegrasi dengan momentum Dies Natalis Poliji yang ke-37, di mana tema Dies Natalis Poliji yang ke-37, Poliji berkarya, berdampak untuk negeri. Saya kira ini menjadi momentum yang cukup baik, di mana di Nakospi ke-8, manakala Poliji dan perguruan tinggi yang lainnya yang kemudian kita dapat aktualisasikan dan sebagai wujud nyata posisi perguruan tinggi dan ataupun entitas praktis yang terlibat di Nakospi 8 ini memang kompetensi dan pengalaman ilmunya juga cukup representatif dan benar-benar mampu serta berdampak untuk masyarakat. Sehingga kemudian dari pengalaman yang benar-benar berdampak nyata di masyarakat dan kemudian kita kolaborasikan, kita tularkan, kita berbagi ilmu di kesempatan Nakospi 8 ini, saya yakin manakala ini juga akan diterapkan di masyarakat dimanapun kita berada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami sangat meyakini masyarakat akan semakin berdaya. Manakala masyarakat semakin berdaya di mana kita berada, kami juga optimis masyarakat, komunitas masyarakat, dan berbagai komunitas masyarakat dalam satu kesatuan kelembagaan, apakah itu di desa, kabupaten, pada saatnya nanti berkembang menjadi satu kesatuan provinsi, dan pada akhirnya bangsa Indonesia semakin menata masa depan lewat kolaborasi bersama. Kita mulai dari Nakospi ke-8. Di kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya mengapresiasi khususnya tanpa mengurangi apresiasi kami untuk perguruan tinggi, dan kami meyakini masing-masing perguruan tinggi dengan keunggulan spesifik ada komitmen bersama untuk kemudian berdampak memberdayakan masyarakat dan pada akhirnya mampu meningkatkan komitmen dan ekspektasi masyarakat untuk masa depan melalui kolaborasi bersama. Di P3M, seperti yang disampaikan oleh Kepala P3M, sudah mengaktualisasikan berbagai skema model pengabdian masyarakat. Setidaknya ada 3 skema yang saya kembali untuk yang keempat kalinya saya mengapresiasi. Yang pertama, melalui pengabdian masyarakat untuk desa binaan. Saya kemarin datang sendiri ke Suco. Betapa apresiasi yang diberikan oleh Bapak Haji Taufik Hidayat selaku Kepala Desa Suco, salah satu desa yang cukup maju dan progresif dalam rangka membangun Kabupaten Jember, benar-benar merasa manfaat yang sangat luar biasa sekali akibat dari dampak pengabdian masyarakat yang diberikan oleh Politeknik Jember. Kami meyakini dari Suco kemudian berkembang ke 11 desa binaan Poliji, dan kami sangat meyakini sekali melalui kolaborasi antara Poliji dengan berbagai dinas, khususnya Dinas PMD, kami optimis Kabupaten Jember mulai dari ujung timur Kabupaten Jember Jawa Timur akan terus berkembang besar dan bersama-sama dengan perguruan tinggi yang lain di wilayahnya masing-masing berkomitmen memajukan Indonesia melalui program pengabdian masyarakat. Kemudian juga melalui melalui
pengabdian pembinaan UMKM ini juga salah satu skema yang lain yang saya kira juga menjadi inovasi yang sangat baik sekali. Di samping pemberdayaan komunitas masyarakat melalui kelembagaan desa, juga melalui kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya melihat langsung dan saya juga menyaksikan ada salah satu contoh serah terima mesin penetas telur lebih kurang sekitar 1.200 kapasitas telur yang diproses dalam satu waktu. Saya melihat langsung serah terima itu benar-benar membuat UMKM semakin berdaya dan mempunyai harapan besar untuk menata masa depan UMKM tersebut. Ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara perguruan tinggi, polisi khususnya, UMKM, dan dinas terkait. Dan yang lebih membanggakan, kembali secara institusional, polisi juga dapat melalui program pengabdian masyarakat, aktualisasi TEVA di masyarakat. Kita dapat menerapkan, menularkan, mensosialisasikan, dan mendekatkan potensi inovasi Digital Factory, pabrik-pabrik yang ada di polisi, untuk kemudian dapat diterapkan di masyarakat. Apakah kemudian kami hadir di masyarakat atau masyarakat kita hadirkan di kampus, sehingga kemudian 3 program pengabdian masyarakat yang menjadi bagian utama program pengabdian masyarakat polisi, dan kami yakin akan juga dilakukan pada hal yang sama di perguruan tinggi yang lain dengan skema yang tentunya berbeda, namun tujuannya sama, yaitu memberikan dampak sehingga kemudian masyarakat berdaya melalui kolaborasi yang nyata. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan segala hormat, manakala di dalam pelaksanaan AKOSPI ke-8 ini ada yang kurang sempurna, ada yang kurang baik di dalam pelayanan, dan upaya kami semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Ini menjadi suatu keniscayaan dan ini sekaligus meneguhkan bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelaksana kegiatan AKOSPI yang ke-8 secara resmi kita buka dan dimulai. Demikian, terima kasih. Kalau tadi MC dan Kepala P3 mengakhiri dan ataupun mengawali dengan pantun, saya mohon izin mengakhiri dengan pantun. Di Medan bersama yang terkasih, cukup sekian dan terima kasih. Dari Medan kami ucapkan salam Horas kepada seluruh peserta AKOSPI yang ke-8. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi Om, dan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Direktur dan pembukaannya. Every achievement